Saya ingin ke Bang Fasko. Bang Fasko, ada beberapa poin yang menarik tadi. Dikatakan adalah soal reklamasi, kemudian juga soal pengelolaan sampah. Bagaimana Anda sepakat dengan disampaikan Bang Andra ataupun juga dengan Bang Rian Ernest? Yang menariknya gini Mbak, saya perhatikan ya, kan saya juga sering juga bertemu dengan Bang Rian ini di beberapa stasiun TV. Beliau ini kalau giliran yang 4,5 tahun aja pemerintahannya tidak banyak ingkar janji dibela, tapi giliran yang baru 2 tahun diserangnya kencang-kencangan. Ini enggak ada apa? Apa ada dendam pribadi untuk hal itu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau mengkoreksi Bang Rian. Bang Rian, untuk ITF ini pengadaan tanahnya itu dianggarkan 1 triliun itu, anggaran dari Dinas Kebersihan itu 1 triliun, sekitar 750 miliar itu adalah untuk pengadaan tanahnya. Jadi pengadaan tanah itu baru pada saat zamannya Pak Anies, zamannya Pak Ahok itu belum ada untuk gitu-gituan. Jadi Pak Anies lah yang di situ yang bisa akhirnya merealisasikan adanya ITF itu gitu loh, untuk bisa terjadinya Pulau Gebang ini bisa dialihkan ke Bantar Gebang. Bantar Gebang ini bisa dirapikan di sana. Iya, terminal kalau Pulau Gebang. Jadi kalau boleh saya tanggapi? Nanti dulu. Nah, kemudian tadi Anda mengatakan juga adalah yang menarik soal reklamasi. Iya, bicara reklamasi lagi ya. Kalau bicara reklamasi, Pak Anies kan jelas ya. Di situ Pak Anies betul-betul dia bisa berdiri tegak. Berdiri tegak, betul-betul mensegel seluruh dari pulau-pulau reklamasi itu. Bukan yang tadi seperti yang Bang Andre bilang, acak-acak apa bahasa lo Bang tadi? Ica-ica. Pura-pura gitu ya kalau di transit gitu. Seakan-akan gitu loh. Tapi kan tetap aja terus penjualan terus di luar negeri seakan-akan pembangunan tetap jalan. Di situ Pak Anies datang betul-betul stop pergerakan ini semua. Semua pulau-pulau itu terstop semuanya akhirnya. Ini kan yang salah satu prestasi juga yang dilakukan oleh Pak Anies. Memang kita bisa sama-sama lihat ya, di beberapa media-media mainstream memang tidak terpopulerkan semua prestasi-prestasi yang dilakukan oleh Pak Anies. Saya nggak tahu ini apakah ada korelasinya dengan Pilpres kemarin, atau memang mungkin Pak Anies dianggap berbahaya untuk 2024 ke depan. Ini kan yang juga jadi bahan pertimbangan saya. Memang prestasi yang luar biasa dari Pak Anies apa sih kalau misalnya dianggap tidak balance? Saya kasih tahu ya, Mbak Tisa tanya sama seluruh lembaga survei yang mensurvei, ya seluruh lembaga survei yang bilang Pak Jokowi itu menang kemarin. Survei ke tingkat kepuasan masyarakat DKI apa terhadap Anies? 60% masyarakat DKI itu puas dan senang dan akan mendukung Anies Baswedan kembali menjadi gubernur DKI untuk 2022. Itu loh, saya kasih tahu. Itu 60% merasa puas. Kita dengar dulu bagaimana. Jadi memang ini residu Pilpres. Kayak Rian Ernest ini kan orang bagian yang kalah sehingga nyinyirnya luar biasa gitu loh. Sehingga nyinyirnya luar biasa, apa aja kata Anies pasti salah gitu loh. Jadi sehingga ingin sampaikan pada kita kembali ke reklamasi. Reklamasi itu Anies sudah membuktikan janjinya. Tahu gantian ya. Ya. Durasi 13 pulau reklamasi itu sudah dibuktikan oleh Anies. Sudah dapat poinnya gitu ya. Nah, sebenarnya saya mau ngasih ke Bang Azaz Tigor Nenggolan, tapi silakan Bang Ernest, saya kasih waktu singkat dulu. Soal Sunter, saya dulu sebagai staf gubernur kita bodoh amat soal tanah. Jadi kita nggak tahu tanah udah dibeli atau belum. Tapi setahu saya zamannya Pak BTP, zaman Pak Jarod sudah ada groundbreaking. Jadi kalau tanah belum ada, saya nggak terlalu yakin. Tapi poin berikutnya begini. Kalau misalnya Bang Fasko bilang soal tanah hebat sudah beli segala macam. Ini kan sudah 2 tahun. Kalau misalnya soal tanah baru beli ini 6 bulan pertama menjabat, saya pikir oke, berarti ada progres. Tapi kalau baru 2 tahun baru bicara soal beli tanah doang, kapan mau segera dituntaskan sebenarnya? Sama Pak Ahok atau gimana maksudnya? Dan tadi soal misalnya reklamasi, soal reklamasi misalkan, saya nggak usah bahas soal reklamasi lebih lanjut, karena sebenarnya produk hukumnya ada, dasar hukumnya kuat. Secara politik ada pro dan kontra. Tapi poin saya adalah satu begini. Kalau misalnya Bang Fasko bilang reklamasi di stop segala macam, orang IMB-nya keluar kok. Bahkan zaman gubernur terdahulu nggak pernah berani ngeluarin IMB karena perdanya belum ada. Oke, baik. Kita tahan di situ. Biar publik tercerahkan gitu. Kita kasih Bang Fasko jawab. Jadi poinnya gini, setidaknya Pak Anies itu tidak mempromosikan tanah kita di luar negeri. Tidak mempromosikan tanah negara Indonesia ini untuk dibeli oleh orang-orang asing. Baik. Itu menarik loh. Oke, singkat Bang Andre sebelum ke Bang Tigor. Saya kasih tahu ya. Anies kita tahan dulu nih. Anies menepati janjinya menghentikan reklamasi. 13 pulau di stop izinnya. Berhenti sudah. 4 pulau yang dibangun. 4 pulau yang sudah dibangun diambil alih oleh negara, dipastikan dikuasai oleh negara. 65%, 35% ya. Dari dulu dikuasai negara. Tidak pernah tanah dikuasai swasta, Bung. Ini Indonesia dulu tidak pernah dikuasai korporasi, saya itu katakan. yang orang Anda masuk ini tidak bisa putar-putar balik reklamasi. dan fakta menurut saya. Zamannya Ahok orang tidak bisa bebas masuk reklamasi. Pulau reklamasi seperti negara lain di luar Indonesia. Negara lain di luar Jakarta. Itu zamannya Ahok begitu. Makanya Anies sering keluar negeri. Kita dengar dulu, silakan Bang Ernest. Singkat dulu. Anies mensegel mengambil alih pulau reklamasi, dipastikan
milik Indonesia dan negara menegakkan wibawanya yang tidak mampu dilakukan Ahok waktu itu. Oke, singkat Bang Ernest. Bang Tigor. Oke, Saya kasih Bang Bang Tigor. Tigor. Pokoknya di sini Bang Nggak mau Tigor jawab ya lagi terus. nih, nggak mau jawab lagi. Oke, silakan Bang Tigor. Ya, kalau reklamasi yang di penjara DPRD-nya siapa ya? Aduh. Saya mau tanya dulu deh. Ya, itu satu. Kalau masalah sampah gini, itu nggak benar kalau sudah ada yang beroperasi nggak benar. Ya, saya 17 Juli lalu masih baru dari Bandar Gebang. Beroperasi, bilang Pak. beroperasi Nggak, siapa? artinya dengar dulu, ada Kita progres. dengar dulu, kita dengar Nggak dulu. ada progres. Lo progres udah ada Dengar dari dulu, anggaran dengar itu dulu. sudah dibelikan Saya juga tanah. mau katakan gini, ya teknologi insenerator itu teknologi usang, ya nggak usah bangga kita di sini, ya 2003 Taiwan itu sudah meninggalkan teknologi insenerator. Kenapa kita sekarang berdebat ribut dan bangga dengan teknologi insenerator? Itu teknologi usang, Loh, itu bakar salah satu sampah. solusi Dengar loh. dulu, Kita dengar dulu, kita dengar dulu, kita ya, dengar dulu. kita harus pahami dulu, betul nggak itu teknologi? Ya, saya 17 Juli lalu sudah lihat sama seorang peneliti dari Melbourne University. Ya, 2003 saya sudah belajar itu di Taipei. Itu sudah ditinggalkan 2003. Teknologi insenerator nggak ada. Cari di dunia ini yang masih pakai teknologi insenerator. Saya cari tunjukin. Gini, ya, Bang. dengar dulu, dengar dulu. Kita kasih dulu, nanti Ya, kita jawab. Jadi Nanti kita dijawab, nggak nanti usah dijawab. bangga. Yang saya mau katakan, ada nggak hal yang baru sebagai sebuah cara ya untuk mengelola sampah di Jakarta? Ada nggak? Oke, silakan. Ya. Ada nggak hal baru? Di luar ITS, coba Oke. ada nggak? Oke. Gini Bang. Yang dibangun Anies coba ada. Oke, kita Semuanya. dengar dulu, Abang kita ini, dengar. abang ini studi bandingnya kemana? Loh, saya udah bilang 2003 saya studi banding ke Kemana? Taipei. Nah, di Taipei. Di Taipei itu 2003 kondisinya tuh seperti sudah apa? ditinggalkan. Kebutuhan energi kita seperti apa? ITF ini akhirnya menghasilkan energi juga yang besar untuk pemanfaatannya kepada Indonesia ITS dan yang di Bantar Jakarta. Gebang itu energi dipakai untuk mengelola itu Loh, gini, sendiri. abang mesin lihat itu nggak? Abang sendiri, merasakan loh. nggak kemarin kita mati lampu, tahu nggak karena apa? Bukan. Listrik yang dihasilkan oleh insenerator Bantar Gebang itu dipakai untuk menggerakkan mesin itu Nah, sendiri. saya jawab. Oke. Bukan Saya- untuk dipakai oke. keluar. Saya Oke. tambahkan. Anda Benar, Oke. Bang Tigor. belajar Silakan. betul. Bang Ini Tigor, justru makanya sebentar. aduh, Bang Tigor, saya tahu. kasih tahu Bang. Abang boleh nyinyir protes saya sama nggak Anies nyinyir. sebentar. Ini kita bicara Iya, konsep. saya mau Malu ngasih lah. tahu. TV nasional bukan tempat nyinyir. Saya mau TV ngasih tahu nasional itu bahwa perdebatan Anies, gagasan Anies, sebenarnya. saya seperti yang sudah saya sampaikan, belajar. pengadaan Bukan, tanahnya. bukan Tanah cuma lagi, dengan tanah. informasi. Kita dengar dulu Bang Kalau Andre nggak ya. ada tanah gimana Anda membangun ITF yang Oke, lain? silakan Bang Andre. Jadi gini, Progres Coba wanita. saya progres tanya seperti teknologi pengelolaan sekali sampah sekarang yang saya baru bilang ada. yang Kita disunter dengar dulu, Bang. sebentar, yang disunter on progress ya. Yang sunter on progress. 2019 ini ada pembelian 3 lokasi ITF baru lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi, di Cakung Cilincing, Rawabuaya dan di daerah Jakarta Selatan. Tapi pertanyaan dari Bang Tigor dianggap- totalnya 4. Oke. 4 ini diharapkan 2021-2022 selesai. Jadi Bantar Gebang pun selesai, ITF ini juga selesai. Tapi ITF dianggap tadi usang kata Bang Tigor. Teknologi tentu akan kita kaji, Mbak. Itu menurut Bang sebentar, Tigor yang untuk studi bandingnya ke Taipei. untuk 3 daerah, kalau yang Sunter kan sudah berjalan, ya teknologi sudah kita sepakati on progress. Tapi untuk 3 daerah lagi, Cakung, Cilincing, Rawabuaya maupun Selatan, teknologinya akan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terbaru. Itu keputusan yang diambil oleh Tetap Mas ITF Anies. juga. Ya ITF, tapi teknologi akan terbarukan. Bisa berbeda dengan teknologi yang dipakai di Sunter. Oke. Tapi intinya apa? Pemerintah sudah bekerja on the track, jelas ya. Anies sudah menepati janji kampanyenya satu persatu. Tapi inilah maklum saya, ada yang kecewa, ada yang nyinyir. Dan Mas Anies saya rasa memaklumi ya, bahwa memang inilah risiko yang dihadapi. Oke. Dari hari pertama dilantik, bahkan sebelum dilantik juga Saya- ada gini, dinyindir. Oke, Mbak silakan, Nisa. Bang Jadi Tigor, gini, Bang saya Tigor. yang saya tanyakan adalah ya teknologi insenerator itu sendiri, yaitu saya udah bilang itu teknologi usang. Kalau cuma bakar sampah, siapa saja juga bisa, anak kecil juga bisa. Sekarang bagaimana mengolah sampah itu yang penting, bukan jadi bakar bakar sampah. sampah. Lo Abang insenerator paham itu bakar nggak? sampah. Insenerator itu seperti apa? dibakar, Bakar dibakar. sampah. Itu Bukan cuma bakar Nah, itu doang. pasti dibakar. Tapi itu Hasil dibakar. pembakaran Kita ini masih menghasilkan teknis. energi yang lain, energi Anda terbarukan. baca dulu yang benar. Makanya abang nih, Satu, Mas Anies, kedua. Bang Fasko kita dengar dulu, kita dengar dulu, kita dengar dulu. Bang Fasko kita tahan dulu, kita dengar dulu Bang Tigor. Abang itu sarjana apa menghasil- dulu Bang? Apa? Di bidang apa dulu Bang? Apa? Ini kok jadi Saya skripsi- kebijakan skripsi publik. tanya Kebijakan sarjana. publik. Iya, Oke, dengerin, Oke, kita dulu. dengar dulu Bang Tigor Dengar ya. dulu, Nanti saya dengar kasih dulu. giliran dari Bang Fasko. Kalau Anda bilang menghasilkan energi listrik dipakai untuk menghasilkan energi listrik. Ya. Iya, listrik yang dihasilkan oleh insenerator di Bantar Gebang. Di Taipei kali? Dengar Di mana? dulu, dengar dulu. Yang dihasilkan oleh insenerator di Bantar Gebang saja, ya.
tujuannya itu untuk menggerakkan mesinnya itu sendiri. Itu di Bantar Gebang ini kita membuat Loh, infrastruktur yang baru, dengar dulu. ITF yang baru. Loh, yang di Bantar Gebang aja belum Teknologinya jalan. tetap sama Makanya nggak? teknologi itu bang, pembakaran bukan hanya sekedar bakar sampah seperti yang abang sampaikan anak kecil bakar sampah. Loh, Anda Ini lihat dulu, gimana, Anda Bang? pernah lihat Abang nggak? nggak paham, makanya abang yang Saya abang mau lihat di tanya, KIP kayak Anda Anda pernah gimana. lihat Ya, nggak? di Bantar Saya mau Gebang. tanya, Anda pernah nggak? Bang, yang dibakar Nggak, sampah itu pertanyaan saya, Anda dipadatkan pernah sampai lihat nggak? habis dan situ hasilnya menghasilkan Nggak, energi oke. terbarukan yang Fasko, baru. Anda Iya, pernah Bang. lihat nggak? Saya mau tanya Lo dulu. tahu, saya justru malah memahami Lo tahu teknologi Bang itu. Fasko udah Tahu pernah ke nggak? lokasi? Bukan teknologi ini saya memahami, tapi saya tidak studi bandingin nggak Nggak. KIP. Saya ke Bantar Gebang 17 Juli yang lalu. Anda udah pernah belum? Oke, ini bukan bicara Bantar Gebang, ini kita Loh, bicara nggak, ITF saya yang tanya baru dulu, di Sunter. ITF yang baru tuh ada di Bantar Gebang. Anda pernah lihat nggak? Bukan bang, yang kita bicarakan, abang kok lari dari pembicaraan? Ya. Yang kita bicarakan adalah ITF yang baru ini, yang Anda telah dianggarkan kalau dan telah ngomong, dibeli tanahnya boleh buka oleh topik pemerintah baru DKI Yang adalah Sunter itu Jadi, belum Karena jalan. bahas dulu, nanti kita masih ada segmen Yang selanjutnya. cuma vendor Sunter doang. Nanti kita masih ada segmen selanjutnya, masih ada topik yang menarik. Silakan. Terakhir kita kasih nih temanya, kita kasih dulu ke Bang Artinya Tigor. insenerator itu sudahlah usang. Ya Menurut- kita nggak usah Bang, bahas. kalau Bantar itu KIP. usang harusnya apa Lu dong, cari Bang? teknologi yang lain dong. apa solusi? Ya, Sebentar. pengelolaan, Bang, bukan bakar. Makanya saya sudah bilang tadi Ya, Abang. pengelolaan, Loh, pengelolaan bang, sampah. bang itu Oke, bukan cuma pengelolaan bakar. sampah. Makanya saya bilang tadi. Pengelolaan Tiga. sampah poinnya di sini, silakan Bang Andre. Ini yang mana dulu nih? Tiga Yang mana dulu nih? lokasi yang pengadaan baru 2019. Saya nggak Sebentar, peduli Bang. mau pengadaan lokasi kayak mau beli tanah 2019 kayak, pengadaan itu 3 nggak tanah penting ITF buat baru saya. akan dipastikan menggunakan teknologi terbaru. Itu sudah disampaikan. Oke, poinnya teknologi terbaru, yang satu mengatakan usang, kemudian yang mengatakan teknologi baru. Ya, Kita lihat jelas- aja apa jelas seperti aja apa usang menurut realisasinya. Bang Nanti Tigor kita cuma masih akan bakar-bakar diskusi, doang, sampah kita infrastruktur skip itu. ke topik lainnya, tapi nanti ya usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.